Kehidupan berkaitan dengan kualitas hidup yang sudah pasti harus ditingkatkan dengan memilih kualitas pendidikan yang lebih baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Rafdi Hayari Hamzah dari SMA Negeri 1 Garut yang bertindak sebagai pembicara dari tim pro dan akan mengoptik mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini yang berjudul Majelis Meyakini Bahwa Pendidikan SMA Lebih Baik Daripada Pendidikan SMK. Dewan Juri yang saya hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan terlebih dahulu memberikan karakterisasi mengenai kata kunci yang berkaitan dengan mosi kali ini agar mengarahkan kita menuju perdebatan yang lebih objektif dan komprehensif. Yang pertama, SMA atau Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan terakhir yang termasuk ke dalam sistem wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia. Proses pembelajaran yang memakan waktu selama 3 tahun dalam waktu normal ini mengandalkan teori pembelajaran dengan disiplin ilmu yang lebih beragam. Banyak sekali disiplin ilmu yang dapat dipelajari oleh para siswa SMA sehingga dapat membuka pengetahuan mereka tentang bidang keilmuan yang ada di luar sana. Pada umumnya, sistem pembelajaran di SMA dibagi menjadi 3 penjurusan yang lebih mengkerucut. Yang pertama, MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, lalu yang kedua IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang ketiga Bahasa. Sedangkan yang kedua, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan terakhir setara dengan SMA dan masuk ke dalam sistem wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Yang membedakan dengan SMA, SMK sendiri lebih mengandalkan pembelajaran berbentuk praktikum dibandingkan dengan teori selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, disiplin ilmu yang dipelajari di dalam kurikulum SMK ini tidak lebih beragam dibandingkan SMA. Sesuai dengan namanya, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan dan tujuan di balik semuanya. Dewan Juri yang terhormat, adanya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi oleh pemerintah negara Indonesia yang memberlakukan sistem wajib belajar selama 12 tahun yang mencakup SD atau MI sederajat selama 6 tahun, SMP atau MTS sederajat selama 3 tahun, dan ditutup dengan SMA, SMK atau MA sederajat selama 3 tahun. Dengan banyaknya pilihan sekolah dengan konsep pendidikan yang berbeda, tentu masyarakat akan selalu dituntut untuk memikirkan secara matang mengenai konsep-konsep yang akan dipilih untuk bertahun-tahun ke depan. Salah satunya ada jenjang SMA, SMK atau MA sederajat. Dikarenakan MA sendiri memiliki konsep pendidikan yang melibatkan unsur pendidikan agama di dalamnya, sehingga biasanya MA ini memiliki target siswa yang berbeda dengan kalangan SMA atau SMK. Dan perlu diketahui bahwa hingga saat ini masyarakat Indonesia itu sendiri masih memiliki pandangan dan stigma yang berbeda mengenai SMA atau SMK yang telah tertanam. Sebagian besar masyarakat berpikir bahwasannya dengan segala kelebihannya SMA ini lebih baik dibandingkan SMK. Namun sebagian lain masyarakat berpikir bahwasannya yang lebih realistis menganggap bahwa SMK jauh lebih baik dibandingkan SMA. Perdebatan ini seakan tidak pernah berhenti setiap tahunnya dan pasti akan terus menjadi topik pembahasan bagi masyarakat, khususnya bagi para siswa SMP kelas 9 yang akan menentukan pilihan untuk jenjang selanjutnya. Karena sejatinya, jenjang SMA ini memiliki tujuan tersendiri, yakni siswa dirancang untuk melanjutkan pendidikan tersebut ke ranah perguruan tinggi, sedangkan SMK dirancang untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang lebih mengkerucut seperti jurusan teknik kendaraan ringan, tata boga, perhotelan, akuntansi, manajemen, DKV, dan bidang keilmuan lainnya yang membuat mereka lebih siap ke dalam ranah pekerjaan. Lantas pertanyaannya, apakah SMA sudah jelas lebih baik dari SMK atau sebaliknya? Dewan Juri yang terhormat, kesetujuan saya dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini didasari oleh 2 argumentasi utama. Yang pertama, SMK tidak pernah lebih baik dari SMA. Stigma masyarakat yang menganggap bahwasannya SMK lebih baik dibandingkan SMA ini tentu tidak lain dan tidak bukan mengandalkan alasan fokus untuk bekerja. Memang sudah menjadi rahasia umum bagi halayak ramai bahwasannya salah satu tujuan SMK adalah menciptakan siswa yang siap untuk bekerja ketika lulus kelak. Dan itu memang benar adanya. Tujuan yang langsung dikemukakan oleh Kemendikbudristek ini didukung dengan sistem kurikulum yang diterapkan oleh SMK yang lebih mengandalkan praktikum yang langsung dikerucutkan dengan bidang keilmuan khusus dan adanya program-program pembelajaran tambahan seperti PKL atau praktik kerja lapangan serta program-program pembelajaran lainnya yang memang menunjukkan kesiapan mereka untuk bekerja. Namun pada nyatanya apa yang diharapkan tidak pernah sesuai dengan apa yang dihasilkan. Karena pada dasarnya tujuan ini terkesan sia-sia karena tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan dan menambah lowongan kerja yang tersedia. Sehingga hal ini mengakibatkan efek negatif berupa meningkatnya pengangguran di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia sendiri masih memiliki salah satu PR yang sangat besar untuk diselesaikan. PR tersebut adalah pengangguran. Dan pada faktanya hampir di setiap tahun lulusan SMK ini selalu menjadi penyumbang jumlah pengangguran
perguruan terbesar di Indonesia dengan persentase dua kali lipat lebih besar dibandingkan persentase pengangguran lulusan strata dan diploma sederajat, dan lebih tinggi dibandingkan persentase pengangguran dari lulusan SMA. Hal ini membuktikan bahwa program siap kerja yang dibawakan untuk menggapai tujuan dari SMK itu sendiri masih belum maksimal untuk dilakukan. Selain itu, dilihat dari karena faktor ekonomi, banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwasannya setelah lulus sekolah ini langsung bekerja dan mendapatkan uang adalah hal yang lebih realistis dan dibutuhkan dalam hidup, dibandingkan dengan harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun pada nyatanya perlu diketahui bahwa rata-rata gaji yang diterima oleh para pekerja lulusan SMK ini hampir 2 kali lipat lebih kecil dibandingkan fresh graduate S1 sederajat. Bahkan karena hal ini, tidak sedikit perusahaan yang merekrut para pekerja dari lulusan SMK dikarenakan tidak perlu memberikan gaji yang sangat besar, sama halnya dengan lulusan S1 sederajat dikarenakan terdapat perbedaan kualitas di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan persyaratan kerja yang tersedia di Indonesia, khususnya di perusahaan nasional yang mana pada umumnya masih mencantumkan syarat minimal lulusan S1 sederajat. Lantas dengan ini masih perlu dipertanyakan mengenai bukti keseriusan pemerintah mengenai keterkaitan tujuan SMK itu sendiri dengan apa yang terjadi di kehidupan sebenarnya, dan apakah memang proses pendidikan yang dilaksanakan di dalam kurikulum SMK merupakan sebuah proses yang tepat. Karena apabila bisa dikatakan tepat, seharusnya apa yang menjadi kesalahan tidak pernah terjadi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mindset masyarakat yang menganggap bahwasannya SMA ini lebih baik daripada SMK merupakan sebuah pemikiran yang tidak salah, karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran tersebut muncul berdasarkan fakta di lapangan. Sehingga dengan apa yang telah saya jelaskan, pada dasarnya alasan dan tujuan yang selalu digaung-gaungkan untuk mendukung argumentasi bahwa SMK lebih baik merupakan sebuah bukti akan ketidaksesuaian dengan apa yang terjadi. Sehingga dengan ini secara tersirat dapat menunjukkan bahwa SMA pasti jauh lebih baik dibandingkan SMK. Bangga menjadi tim pro. Sekian dan terima kasih.